Boleh ditumbuk atau di blender ya, cuma saya pakai ini aja biar nggak banyak yang harus dicuci. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya. Hari ini kita mau bikin menu buat makan siang, tapi sangat simple ya ini, karena saya cuma potongin sayuran aja ya, potongin panjang gitu. Terus disiapin ini mau direbus telur aja. Terus kita mau bikin sambal pecel yang dari Enak Eco. Ini buatan mana ya? Buatan Malang. Kemarin nemu ini di toko ASEAN. Kadang juga jarang-jarang ya. Kadang ada, kadang enggak gitu. Kadang ada yang Karangsari. Kalau lagi habis Karangsari biasanya mereka taruh yang ini Enak Eco yang dari Malang. Kadang juga dua-duanya nggak ada di toko ASEAN-nya. Kebetulan ini lagi ada. Jadi kita mau bikin sambal pecel aja yang dari instan aja. Mumpung ada. Terus karena pakai bumbu instan, tetap aja saya tambahin bumbunya ya. Pakai bawang putih, sama daun jeruk, sama jahe, sama garam, sama cabenya juga. Ini bahan-bahannya mudah aja semuanya, yang segar-segar. Kacang kapri, timun, paprika, wortel, jahe, cabai, bawang putih, daun jeruk, sama telur. Sama ini bumbu pecel yang dari Malang. Ini kita rebus dulu telurnya. Sambil nunggu telurnya matang, kita potongin sayurannya. Oke teman-teman, kita sekarang siapin bumbunya, bumbu tambahan ya buat bumbu pecelnya. Ini cuma bawang putih, saya pakai banyak-banyak bawang putihnya karena saya suka bawang putih. Boleh ditumbuk atau di blender ya, cuma saya pakai ini aja biar nggak banyak yang harus dicuci. Kalau pakai ulekan, pakai blender, nanti banyak yang harus dicuci. So, ini kan siapin menu yang sangat simple aja, yang cepat ya, jadi diusahakan nggak harus banyak barang-barang yang dicuci setelah selesai. Ini jahe yang udah dikupas, sama juga diparut atau ditumbuk atau di blender ya. Mungkin kalau di blender cepat juga kan, semua bahan bisa di blender sekalian. Kalau diparut emang lama. Sebenarnya bumbu tambahannya bisa apa aja ya, tergantung selera. Mau dikurangi bawang putihnya atau dikurangi jahenya atau ditambahin kencur juga, tapi kalau di sini jarang sekali saya nemu kencur. Kadang nggak ada sama sekali, banyaknya jahe aja sama lengkuas. Ada nemu kencur yang udah sangat kering banget, udah dikeringin, nggak bisa ditumbuk, nggak bisa diparut, jadi harus direndam semalaman di air hangat ya gitu, ditaruh di meja semalaman, baru besoknya bisa dipakai ya, dipotongin gitu. Nah, jahenya udah selesai. Ini daun jeruknya cuma disobek-sobek aja. Boleh juga ditambahin serai kan. Terus ditambahin asam juga, tapi saya lagi nggak ada. Nggak apa-apa. Ini cabenya, cabai yang dari kebun ini, yang musim panas kemarin, tahun kemarin, masih banyak di freezer, awet.
Tapi musim berkebun sebentar lagi ya, 2 bulan lagi kita mau tanam cabai lagi. Tapi kayaknya ini tetap aja awet sampai musim panen berikutnya. Ini dipotong-potong aja. Kalau ditumbuk juga bisa. Nah, udah gitu aja. Sekarang kita masak dulu sambal pecelnya. Kalau dibandingkan yang Karangsari ya, ini bloknya kelihatan lembut ya hasil gilingnya. Kalau Karangsari itu masih kelihatan butiran kacang tanahnya. Kalau ini kelihatan lembut sekali. Jadi beda merek, beda lagi teksturnya. Ini saya kasih minyak zaitun. Ditumis dulu ini parutan bawang putihnya sama bumbu yang lainnya, jahe sama cabai. Dimasukin bumbu pecelnya. Ini bloknya kayak gini kan, jadi saya pecahin dulu ini. Dimasukin ini daun jeruknya juga. Nah, sekarang kita tambahin air. Udah ditambahin air, sekarang kita tutup pancinya, terus ditunggu sampai bumbu pecelnya larut. Sambil nungguin bumbu pecelnya selesai, ini telur rebusnya ini udah selesai ya, jadi dikupas dulu. Ini kadang kupas telurnya kadang bagus, kadang enggak. Ini kayak gini, pecah-pecah kayak gini. Teman-teman punya saran enggak gimana ini biar kupasan telurnya enggak pecah-pecah kayak gini? Saya biasanya ditaruh direbus ya selama 12 menit sampai 15 menit. Habis itu ditaruh di air dingin selama 5 menit. Biasanya mulus, tapi ini pecah-pecah. Ini malah bentuknya nggak karuan. Yang ini juga sama, ini nggak keruan bentuknya. Nggak apa-apa, kan ini buat sendiri aja. Kalau anak-anak nggak suka bumbu pecel mereka, yang bungsu malah apalagi dia alergi sama kacang tanah, jadi dia nggak bisa makan pecel sama sekali, ataupun masakan yang mengandung kacang tanah kayak sate gitu. Kalau kemiri juga nggak tahu ya, kalau kemiri saya nggak pakai kemiri karena takutnya dia alergi juga sama kemiri. Kalau di sini di tesnya nggak ada kemiri, cuma kayak kacang almond, kacang mete, terus apa itu, kacang itu apa namanya, walnut, kacang walnut. Kalau dites buat kemiri di sini nggak ada. Jadi biasanya saya kalau masak nggak pakai kacang kemiri.
Ini paprika. Sekarang kita potongin sayurannya. Cuma dipotongin memanjang aja. Kayak potong panjang gini aja. Kan ini buat cocolan ya. Jadi enggak dibikin kayak pecel. Boleh juga pakai sayur rebus ya, kayak timun ya, nggak usah direbus. Kayak kubis direbus, atau apa itu labu siam. Kalau di saya kan walu siam. Labu siam dikukus dulu. Kalau nggak suka mentahan kayak gini. Ini sayurannya boleh apa aja. Boleh ditambahin bunga kol, brokoli, kubis mentah, apa aja. Timun juga sama, ini dipotongin kecil aja kayak gini. Dipotongin memanjang kecil. Ini kalau bukan lagi musim berkebun ya, bukan musim panas, timun sama tomat mahal banget di sini. Ini satu kantong timun isinya ada 6, hampir $7. Lagi diskon juga. Kalau biasanya $10. Kalau timun yang kecil yang isinya 6 biji bisa sampai $8. Ini mumpung lagi ada diskon kemarin, jadi saya beli yang sekantong yang isinya 6, timunnya yang panjang. Karena sama harganya, mungkin karena diskon juga ya. Sama harganya sama timun yang kecil, jadi mendingan beli timun yang besar, jadi dapat banyak. Ini wortelnya udah saya kupas, sama juga ini potong memanjang. Ini kalau ini nggak usah dipotongin, cuma ditaruh sini aja. Ini udah dikupas juga, yang ujung-ujungnya udah dicuci. Udah selesai, ini bumbu pecelnya udah mengental. Jadi kayak gini teman-teman semuanya. Ini sayuran segarnya udah siap, sama telur rebus, juga bumbu pecelnya udah siap. Semua ini bisa disimpan di kulkas selama 3 hari kalau masih ada sisa. Oke teman-teman, ini udah selesai. Saya siapin sayuran segarnya sama bumbu pecelnya. Ini penyajiannya kayak gini aja, nggak dipotongin kecil karena ini buat kayak bumbu cocolan ya.
Jadi ini terserah teman-teman mau sayuran apa aja, mau yang mentah, mau yang rebusan atau yang kukusan. Timun juga di sini. Sama wortelnya di sini. Terus sama telur rebusnya. Telur rebusnya di sini. Kalau nggak suka telur rebus, boleh diganti sama tahu tempe ya. Disiapin gitu, tempe goreng atau tahu goreng. Cuma dikasih garam aja atau sama kunyit. Sama ketumbar gitu bumbunya. Jadi simple aja. Kalau udah selesai kayak gini, bumbu pecahnya ini boleh ditabur di atas telur rebusnya. Terus karena ini buat cocolan, jadi saya mau taruh bumbu pecahnya di mangkuk yang kecil, di mangkuk kecil kayak gini. Kayak gini aja, ditaruh di tengah-tengah. Selesai deh. Ini menu makan siang atau makan malam atau sarapan. Udah siap kayak gini. Simple sama praktis juga kan. Udah gitu sayurannya kan segar-segar. Kalau masih ada sayuran segarnya, bumbu pecelnya udah habis kan bisa dipakai buat lalapan, buat sambal. Kayak gini teman-teman penampakannya, cara penyajiannya simple aja. Oke teman-teman, ini udah selesai. Saya siapin menu makan siangnya. Ini awet ya buat 2 atau 3 hari. Saya pakai sayuran yang ada di kulkas aja, tapi bisa juga ditambahin sayuran yang lainnya, sayuran segar atau kukusan atau rebusan juga nggak apa-apa. Ini cara penyajiannya juga kayak gini, simple aja. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Kita sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 11 siang, belum makan siang sih waktunya. Tapi saya tadi nggak sarapan dulu, jadi ini sekalian aja. Menunya ini aja. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya. Dan semoga teman-teman suka juga sama menu yang simple banget ini. Simple banget karena nggak usah masak macem-macem, cuma bumbu pecel yang udah jadi, terus juga cuma sayuran mentah aja. Sampai sini dulu, terima kasih udah nonton videonya dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.